Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Bejo Movie, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah alur film horor yang berjudul Barbarian. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2022. Seperti apa keseruannya? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk keperluan wawancara kerja di Detroit, perempuan yang bernama Tess Marshall ini menyewa sebuah rumah di kawasan Brickmore yang terpencil melalui jasa Airbnb. Setibanya di sana, Tess terkejut mendapati sudah ada orang lain yang menempatinya, yaitu seorang pria bernama Kate Tosco. Live here. I'm renting this place. It's the middle of the night. I don't have it. Kate rupanya juga menyewa rumah tersebut di waktu yang sama. Apes, berhubung sedang ada konvensi medis di kota, seluruh hotel menjadi penuh. Kate pun menawarkan kepada Tess untuk menginap semalam di sana sebelum esoknya mereka bersama-sama protes ke pemilik rumah dan meminta uangnya dikembalikan. Why don't you come inside and we'll call these in. Walau awalnya Tess canggung dan menjaga jarak dengan Kate, pada akhirnya Tess bisa mengobrol nyaman dengannya. Kate sendiri mempersilahkan Tess untuk tidur di kamar, sementara ia akan tidur di sofa. You're here, so... I'm so sorry. Oh, don't be. Tengah malam Tess terbangun dan mendapati pintu kamarnya yang sudah ia kunci terbuka, namun anehnya Kate masih dalam kondisi tertidur di sofa. Keesokan harinya Kate pergi ke suatu tempat, begitu pula dengan Tess yang melakukan wawancara di tengah kota. Catherine, wanita yang mewawancarainya, terkejut setelah mengetahui Tess menginap di daerah Brickmore. Kendati demikian, ia hanya mengingatkan Tess agar berhati-hati. Okay, well, just be careful, okay? Saat Tess kembali ke rumah, seorang gelandangan tiba-tiba berlari menghampirinya. Ia berteriak meminta Tess untuk keluar dari rumah tersebut. Belakangan diketahui gelandangan tersebut bernama Andre. Karena ketakutan, Tess buru-buru masuk dan lupa mengaktifkan kembali sistem pengaman rumah. Entah apa yang Tess cari hingga tidak sengaja terkunci di rubana. Apesnya lagi, ponselnya tertinggal di atas meja. Saat mencoba mencari jalan keluar, Tess malah menemukan sebuah lorong rahasia. Dan ketika menyusuri lorong tersebut, Tess tiba di sebuah ruangan yang terdapat bercak darah berbentuk tangan di dindingnya, plus sebuah matras yang sudah lusuh, ember, dan juga camcorder. Tak lama setelah itu Kate datang dan membebaskan Tess. Tess lantas memberitahu mengenai ruangan rahasia yang ada di rubana, termasuk segala sesuatu yang ada di dalamnya. On camera? I'm just gonna go. Tess berniat untuk langsung pergi meninggalkan rumah tersebut, namun Kate meminta Tess untuk menunggu sejenak. Ia ingin memastikan terlebih dahulu apakah yang dikatakan Tess benar. 30 seconds. Okay? Just wait here. Waktu berlalu dan Kate tak kunjung kembali. Mau tidak mau Tess menyusulnya. Kate ternyata tidak ada di dalam ruangan itu. Sebaliknya, Tess menemukan tangga yang menuju ke terowongan bawah tanah. Sesaat kemudian terdengar suara teriakan Kate meminta pertolongan, dan ketika Tess menyusuri terowongan tersebut, Tess bertemu dengan Kate. Ia tampak ketakutan. Lalu seorang wanita telanjang tiba-tiba muncul dan menghantamkan kepala Kate berulang-ulang ke tembok terowongan hingga tewas.
Entah apa yang terjadi terhadap Tess, tiba-tiba kita diperlihatkan seorang aktor bernama Aji Gibrit yang dituduh melakukan pemerkosaan. Wait. What about the pilot? Walau tidak bersalah, Aji tetap dipecat dari pekerjaannya. Ia bahkan sampai harus menjual rumahnya untuk menyelesaikan urusan tersebut secara hukum. Yes, that you find alternate wealth management. Dengan karir dan finansialnya yang anjlok, Aji memutuskan untuk pergi ke Detroit dan menjual rumah miliknya. Di luar dugaan, rumah tersebut adalah rumah yang disewa oleh Tess dan Kate sebelumnya. Tiba di sana, Aji terkejut mendapati ada barang-barang milik Tess dan Kate, dan di sini terungkap ternyata Aji tidak pernah menyewakan rumah tersebut. Pihak manajemen pengelola rumah juga mengaku tidak menyewakannya pada siapapun. Kendati demikian, Aji memutuskan untuk bermalam di rumah tersebut. Malamnya Aji mendengar suara-suara dari Rubana. Aji memutuskan untuk memeriksa ke bawah. Tak butuh waktu lama hingga ia menemukan tangga menuju terowongan bawah tanah. Sama seperti Kate dan Tess, Aji lantas diserang oleh sosok wanita tak berpakaian. Saat mencoba kabur, tanpa sengaja Aji terjatuh ke lubang perangkap, dan di sana juga ada Tess. Tess menyebut wanita yang menyerang mereka sebagai Mother. Mother mengurung mereka dan menganggap mereka sebagai anaknya. Agar selamat, Tess meminta Aji untuk menurut apabila Mother memintanya untuk menyusu dari botol. Berhubung Aji menolak, Mother lantas membawanya ke sebuah kamar dan menyusuinya secara langsung. Tanpa membuang waktu, Tess memanfaatkan momen tersebut untuk kabur. Mother sempat mengejar Tess, namun Tess berhasil keluar dari rumah via Rubana berkat bantuan Andre. Andre mengajak Tess untuk secepat mungkin meninggalkan tempat tersebut, namun Tess menolak karena ingin menyelamatkan Aji. Saat Mother mengejar Tess, Aji kabur dan menyusuri terowongan lebih dalam lagi, hingga akhirnya ia tiba di sebuah ruangan. Ada seorang pria tua di sana yang bernama Frank. Awalnya Aji mengira Frank adalah korban penyekapan Mother, sama seperti dirinya. Namun belakangan terungkap bahwa Frank adalah pemilik rumah yang asli. Dulunya ia menyekap banyak wanita dan memperkosa mereka. Ada yang hamil dan sampai melahirkan. Lebih gilanya lagi, setelah cukup umur, Frank juga memperkosa anak-anak dari korbannya itu. Dan salah satunya adalah Mother. Setelah Aji mengetahui semuanya, Frank mengeluarkan sebuah pistol dan bunuh diri di hadapan Aji. No, wait! Di sisi lain terlihat Tess yang mencari bantuan, namun tidak pula membuahkan hasil. Polisi sama sekali tidak mempercayai laporannya. Are you the one that called us? Pada malam harinya, Tess nekat menabrakkan mobilnya ke arah Mother yang keluar dari rumah untuk menyerangnya. Meyakini Mother sudah tewas, Tess masuk ke dalam untuk mencari Aji. Sempat tidak sengaja tertembak oleh Aji yang mengira Tess adalah Mother. Keduanya lantas bersama-sama meninggalkan rumah tersebut. Tak disangka, tubuh Mother sudah tidak ada lagi di luar. Karena mobilnya rusak, Tess mengajak Aji menuju menara air tempat Andre tinggal. What is this place? He's gotta be here somewhere. Tidak lama kemudian mereka bertemu Andre. Andre meminta Tess dan Aji untuk tetap tinggal dan menunggu hingga pagi. Namun Mother tiba-tiba muncul dan membunuh Andre dengan sadis. Tidak menemukan jalan keluar, Tess dan Aji memutuskan untuk naik ke menara air. Namun ketika Aji melihat Mother menyusul, Aji nekat mendorong Tess ke bawah. Di luar dugaan, Mother langsung melompat dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Tess. Mengira Mother sudah tewas, Aji turun dan mengajak Tess pergi.
Ia beralasan tadi hilap dan hanya bersikap spontan untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba Mother mendadak bangkit dan membunuh AJ. Lihat kondisi Tess yang terluka, Mother mencoba membantunya untuk berdiri. Ia mengajak Tess untuk kembali ke rumah bersamanya. Alih-alih menurut, Tess meraih pistol AJ dan membunuh Mother. Tamat. Ending yang cukup menghappykan, meskipun pada akhirnya hanya Tess yang hidup sendiri. Buat kawan-kawan, jangan lupa untuk subscribe biar channel ini bisa berkembang.